Halo semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Mustikasari dengan NIM 41033402211042. Saya Erik Wilgian Ramadan dengan NIM 41033402211047. Saya Siti Rohimah dengan NIM 41033402211068. Di video kali ini kami akan membahas tentang tingkatan manajemen. Apa aja sih tingkatan manajemen itu? Yuk simak terus. Di sini saya akan menjelaskan manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas yang sering disebut dengan supervisor. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkat pertama seperti mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, dan menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle of management. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh dari tingkat middle manager adalah kepala departemen atau HOD, contohnya manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer produksi. Yang kedua manajer cabang, seperti kepala cabang unit, junior eksekutif. Contoh yang ketiga ada asisten manajer pembelian atau asisten manajemen keuangan, asisten manajer produksi. Yang ketiga adalah manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak yaitu tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen ini memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO atau Chief Executive Officer, GM atau General Manager, dan Presdir atau Presiden Direksi. Tugas manajemen puncak diantaranya menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Jadi, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manajemen lini pertama atau first line of management, yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level of management, dan yang terakhir ada manajemen puncak atau top level of management. Setiap level manajemen membutuhkan jenis keterampilan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat manajemen, semakin strategis peran yang dijalankan sehingga membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Sekian pembahasan pada video kali ini, sampai jumpa.